Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin wa muslimat, ada di mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmah, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah, masih tetap keimanan dan keislaman kita, dan insya Allah kita semua dalam keadaan berpuasa. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap atas pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ikuti jejak langkahnya dan kita nantikan syafaatnya di hari akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kesehatan, kebahagiaan kepada kita semua, terutama kebahagiaan dunia dan akhirat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar bahwa bagaimana kita seharusnya beragama yang baik. Islam mengajarkan bahwa agama yang sempurna ketika terpenuhi rukun agama itu sendiri, yaitu adanya keimanan, adanya keislaman, dan adanya keihsanan. Iman artinya adalah sesuatu yang diyakini oleh seseorang terhadap sesuatu yang gaib. Ya. Dan iman itu sempurna jika 3 klaster keimanan itu bisa dipenuhi atau dijalankan dengan sempurna oleh manusia itu sendiri. Apa itu, Pak? Yaitu keimanan seseorang dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan al-imanu bi ayatil ilahiyah atau al-imanu bi ayatil qur'aniyah. Bahwa sesuatu hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim adalah suatu mutlak kebenaran dan harus diyakini secara sempurna oleh manusia. Seperti Allah memberikan kekuasaan kepada hamba-hambanya. Apa? Allah berkuasa untuk mencabut nyawa manusia kapan saja. Maka kita harus punya keyakinan bahwa mati hidup kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang belum saatnya mati ditimpa musibah apapun, tidak mungkin dia akan terpisah antara jasad dan roh. Tetapi ketika Allah sudah mentakdirkan harus saatnya mati, maka dihindari dengan cara apapun, pasti mati akan terjadi. Maka kita percaya bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kematian hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini itu. Qada dan qadar. Kita harus meyakini. Manusia berusaha, tapi ketika sudah terjadi, itu namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kedua yang harus bersambung adalah al-imanu bi ayati kauniyah. Kita harus percaya di samping al-imanu bi ayati ilahiyah, harus al-imanu bi ayatil kauniyah yang disebut dengan keimanan terhadap hukum alam. Kita tidak boleh melawan hukum alam. Walaupun kita percaya bahwa mati hidup di tangan Allah, tetapi di sini ada hukum alam. Apa itu? Kalau api panas, jangan kau mengatakan kalau saatnya mati pasti mati, maka aku tidak takut terhadap api. Saatnya mati itu kehendak Allah, maka saya tidak takut jatuh dari lantai 7 di lantai 1. Nah, kenapa? Kalau ingin selamat, maka harus ada keseimbangan di dalam menerjemahkan hukum-hukum alam. Maka orang yang selamat dari pesawat yang terbang tinggi, maka harus menggunakan parasut. Orang yang selamat menyeberangi lautan harus ada keseimbangan menggunakan kapal. Itulah disebut dengan percaya terhadap hukum alam. Percaya hukum alam itu juga belum
sempurna di situ saja, maka kita harus menyempurnakan dengan al-imanu bi ayatil ihsaniyah. Di sini ada hukum positif dan negatif. Kalau percaya dengan hukum-hukum yang sifatnya insaniyah, hukum positif negatif, di mana manusia memproduk suatu hukum yang diciptakan, yang ditetapkan berdasarkan nilai-nilai maslahatul mursalah atau kemaslahatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita ikuti. Misalnya, ya, kalau kita makan halal tapi kita tidak boleh makan terlalu banyak. Kenapa? Itu jadi tidak baik. Ya, jadi ada etika yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita misalnya sedang belajar, harus taat terhadap namanya al-akam, hukum-hukum yang disebut dengan al-imanu bi ayatil insaniyah. Kita bisa masuk bersama dalam satu waktu, tapi keluarnya akan berbeda. Mestinya target kita 8 semester, ada yang 7,5 semester selesai, 8 semester selesai, bahkan ada yang 12, bahkan ada yang sampai 14 semester. Kenapa? Di sini tidak memberikan keseimbangan antara hukum positif dan negatif. Siapa yang melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, percaya terhadap aturan dan tata tertib, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka dia akan menjadi aman. Kenapa? Karena al-imanu amila bi amanah, iman dilaksanakan dengan baik, dengan proses atau SOP yang ada, insya Allah menjadi orang yang aman. Demikian juga kalau sudah orang beriman secara sempurna, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang yang menjadi kekasih Allah, dicintai, itu adalah orang yang hidupnya itu tenang, santai, tidak kemerungsung, tapi siap siaga. Apa? Dia tidak khawatir, tidak sedih, tidak susah. Kenapa? Itulah kekasih Allah. Siapa yang dikasihkan kasih Allah? Orang yang bisa memadukan antara keimanan dan keislaman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah orang-orang yang beriman, dan dalam keadaan beriman dia mengimplementasikan dengan nilai ketakwaan. Nah, maka keislaman itu dibangun berdasarkan syariah. Ini tidak bisa dipisahkan dengan keimanan, yaitu bagaimana kita harus bersyahadat menyaksikan tiada Tuhan selain Allah, kemudian menyaksikan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, kemudian kita mendirikan dan menegakkan sholat, kemudian kita zakat ketika mampu, dan kita berhaji. Itu adalah implementasi yang disebut dengan wakanu yattaqun. Nah, maka orang yang hidupnya seperti itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma mata ala hada kana ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada wa sholihin yaumal qiyamah wa nasaba usbahu malam yauqa walidayhi. Orang yang hidupnya memegang iman kemudian mengimplementasikan dengan ketakwaan yaitu Islam, insya Allah akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi, rasul, syuhada, orang yang soleh, orang yang senantiasa menegakkan kebenaran di hari akhirat nanti. Dekatnya seperti jari yang ada di dalam tangan kita itu, sangat dekat sekali. Maka iman dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, al-imanu amila bi amanah, maka orang akan menjadi aman. Demikian juga al-islamu amila bi salama. Ketika Islam dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Nah, keimanan dan keselamatan itu bagi agama masih belum cukup. Maka satu yang harus dilakukan oleh kita semua adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu adalah ang ta'budallahu ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, maka kita harus meyakini kita sedang berhadapan dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita tidak mampu untuk melihat Allah, maka kita harus yakin bahwa Allah yang melihat kita. Terutama dalam ibadah puasa, kita mempunyai ihsan yang luar biasa di dalam jiwa kita. Apa? Ketika kita
dalam beribadah puasa. Kita tidak butuh dilihat orang lain. Kita harus meyakini bahwa Allah. Kita sahur, lupa, makanan sudah siap, tapi sudah saatnya imsak atau subuh. Kita tidak mungkin akan melakukan kecurangan atau kebohongan terhadap diri kita sendiri. Karena apa? Kita ada suatu keyakinan bahwa Allah melihat kita. Maka al-ihsanu amila bihasana. Ihsan dilaksanakan dengan sebaik, kita akan menjadi orang yang baik. Maka kalau kita bisa menjaga secara utuh antara iman, Islam, dan ihsan, insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita, manfaat dunia dan akhirat. Dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.